tanggal 5 Rajab. Pada malam ini pengajian kita khususkan membahas masalah syahr Rajab, bulan Rajab. Apa fadilah bulan Rajab, apa kegiatan yang kita lakukan dalam bulan Rajab ini. Kemudian bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai bulan Rajab, agar kita beramal dalam bulan Rajab ini mantap amal kita. Ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, bulan di sisi Allah 12 bulan. Ya, Ithna asyara syahran, 12 bulan. Itu namanya Asyharul Hurum. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 itu ada yang namanya bulan-bulan yang mulia. Hurum itu artinya mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Minha arba'atun hurum. 4 daripada bulan-bulan itu ada dipandang bulan mulia. Nah, ini yang mau kita bicarakan ini. Bulan mulia itu apa? Satu diantaranya adalah bulan Rajab. 1 Rajab. Rajab ini bulan mulia. Bahkan disebut Rajab itu syahrullah. Ada 3 serangkai, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 berurut-urut. Nah, kemudian yang 3 bulan lagi yaitu berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu berperang, tidak boleh bermusuhan, itu namanya bulan hurum. Tidak boleh berperang pada bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tidak boleh buat ibadah kepada Allah. Karena nanti kalau bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sudah waktu orang melaksanakan ibadah haji. Sangat luar biasa. Nah, ini sekarang kita bicarakan masalah Rajab. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la turaddu fihi du'a. Ada 5 malam. Setahun itu 5 malam. Tadi setahun 12 bulan, 4 bulan haram. Tetapi di dalam setahun itu ada 5 malam yang apabila seseorang berdoa kepada Allah la turaddu du'a, tidak ditolak. Pertama, awwalu lailatin min syahri Rajab. Awal bulan Rajab. Dalam kalender kita bulan Rajab di Indonesia ini kemarin hari Isnin. Jadi berarti malam Isnin itu malam doa mustajab. Udah doa enggak bapak ibu-ibu ini? Doa ya. Udah lewat, Ustaz, udah lewat nih Ustaz. Bagaimana nih kami terlupa? Kita anggap 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. Masih ada kesempatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pertama awal bulan tadi. Doa apa-apa saja. La turaddu doa tidak ditolak. Allah perkenankan.
Itu bulan Rajab, saking mulianya bulan Rajab. Yang kedua ialah walailatun nisfi min Sya'ban. Nah, kita tunggu malam nisfu Sya'ban. Makanya kita ramai nisfu Sya'ban baca Yasin, itu doa diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga walailatul Jumu'ah. Nah, ini setiap minggu, setiap Jumat, malam Jumat banyakkan doa malam Jumat nih, malam Jumat nih. Malam Jumat bulan Rajab, doa. Kurangi tidur. Ini saatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini bulan-bulan Rajab seperti ini, Pak. Ya, kemudian satu lagi walailatul fitri, malam Idul Fitri, walailatul adha, dan malam hari raya adha, 5 malam itu. Nah, sekarang masalahnya ini bulan Rajab yang mau kita ambil. Rajab, Sya'ban. Sekarang kita masuk bulan. Apa amalan yang kita lakukan pada bulan Rajab ini? Pada bulan Rajab ini di dalam sebuah hadis itu Allah membukakan pintu keampunan bagi seluruh umat-umat ini. Yang berdosa kecil, yang berdosa besar, minta ampun kepada Allah dengan katanya istighfar. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah hafal istighfar Rajab. Silakan amalkan istighfar Rajab. Kalau mau istighfar saja boleh astagfirullah. Apa mau istighfar, apa mau astaghfirullah, 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 bisa. Atau mau astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim. Minta ampun. Jadi apabila mulut kita mengucapkan istighfar, artinya aku minta ampun atas segala dosa dan kesalahanku ya Allah. Banyakin dalam bulan Rajab ini sampai sebulan. Terusin. Jangan sampai kita lewat bulan Rajab, bulan istighfar, bulan keampunan. Kita nggak minta keampunan, kita merasa tidak berdosa, padahal dosa kita menumpuk setinggi langit. Minta ampun kepada Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita datang kepada Allah dengan hati yang ikhlas, minta ampun. Bagaimana kita cara minta ampun kepada Allah itu? Kita ingat dosa-dosa kita sejak kita baligh. Hitungannya itu Pak, bagi kita yang sudah berumur sekian sekarang ini, umur baligh bagi laki-laki 15 tahun, bagi perempuan 12 tahun. Ingat tuh, sejak saya berumur 15 tahun namanya saya sudah mukallaf, diwajibin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat kefarduannya, untuk melaksanakan puasa dan sebagainya. Adakah telah dilaksanakan semuanya itu? Sholat-sholat yang dulu, yang waktu kita masih SMP, SMA, kuliah, rapi enggak kira-kira? Oh, berarti saya dulu banyak ninggalin sholat, banyak ninggalin puasa. Bayar sholatnya, bayar puasanya, namanya qadha, bayar utang. Jangan lupa, pura-pura lupa, pura-pura lupa. Nggak diterima amal ibadah kita Pak. Barang siapa yang ada qadhonya, qadha itu apa? Kewajibannya membayar utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ibadah yang dia tinggalkan, baik secara sadar ataupun tidak sadar masa yang lalu, wajib diqadha, wajib dibayar. Tiba-tiba dia sembahyang sunat, qadhonya banyak, dia sembahyang sunat, tidak diterima sholat sunatnya. Kan tidak mungkin
Orang yang banyak utang tiba-tiba mau bersedekah, nggak masuk akal. Bayar dulu qadanya. Mumpung kita masih ada umur ini Pak. Yang kita takut ini tiba-tiba Allah cabut nih, banyak qada salat kita, banyak qada puasa kita, Allah panggil kita dengan tiba-tiba habis. Awwalu ma yuhasabul mar'u yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati, salat. Enggak ada yang lain, enggak ditanya harta kamu berapa, warisan kamu berapa, pangkat kamu apa dalam dunia, itu enggak ditanya. Salat rapi enggak loh. Makanya bagusnya mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i itu siapa yang meninggalkan sholat pada masa yang lalu wajib dia qadha fauran, segera. Nah, sekarang ini cara mengqadhanya ya Pak. Bagaimana cara mengqadhanya? Gini Pak solusinya. Kita ini kan datang ke masjid apa? Sunat tahiyatul masjid ya. Ya. Niat qadha. Usolli fardhos subhi. Usolli fardhos zuhri arba'a rakaatin qadhaan lillahi taala. Qadha sini. Ente qadhanya kebayar, tahiyatul masjidnya dapat. Kalau kita tahiyatul masjid saja qadhanya enggak kebayar. Mana bagus? Bagusan terbayar qadha dapat pahala. Sama dengan puasa ini sekarang nih. Puasa sunat Rajab. Kita niat aja ntar malam nawaitu shauma ghadin qadhaan. Saja aku puasa besok hari qadha. Karena saya dulu banyak ninggalin sholat. Nah, kita lunas dapat qadha kita dapat sunat atau hari Senin atau hari Kamis, dapat puasa Rajab, dapat 2. Kalau kita niat satu aja, usolli nawaitu shauma ghadin sunat Rajab, saja aku puasa besok hari sunat Rajab, dapat Rajabnya aja, qadhanya masih tetap. Jadi pakai 2. Begitu juga mengqadha salat. Nah, gitu Pak ya. Jangan sampai nanti bermasalah. Saya yang bermasalah Pak, guru. Saya yang jejal pertanyaan, saya yang disidik. Itu kan murid ustadz itu, kok dia enggak qadha salat, ente ngajarin kan. Sebelum Bapak bermasalah, saya dulu guru-gurunya, makanya saya katakan pahit-pahit aja dah. Ya. Saya dulu yang masalah, guru-guru ini yang bertanggung jawab ini tentang agama ini Pak. Kalau Bapak besok bermasalah di akhirat, coba tuduh. Itu guru pulang itu nggak ngajarin, tuduh aja. Nanti kita di hadapan Allah. Ente ngajar apa aja sih? Ngajak orang ketawa aja. Ngajak masuk surga aja. Kok nggak disuruh dia qadha salat? Kan mudah. Qadha salat itu mudah Pak. Kalau kita di masyarakat kita itu istilahnya membayar fidyah puasa, kan ada nih di kampung-kampung ya, ada orang meninggal kita bayar fidyah puasanya. Tapi sholat tidak bisa dipidyahin, nggak bisa. Qadha. Qadhanya bagaimana? Pertama, kalau qadha sholat itu nggak usah baca Allahu Akbar kabira. Gini, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Bapak datang ke sini qobliyah zuhur atau qobliyah apa-apa saja. Usolli fardhu zuhri qadhaan zuhur, usolli fardhu zuhri, usolli salat zuhri qadhaan. Dalam hati Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardhu zuhur qadha, saja aku sembahyang fardhu asar qadha, saja aku sembahyang fardhu subuh qadha, saja aku sembahyang sini.
Karena orang nggak tahu apa isi hati kita. Kan nggak tahu, orang nggak tahu ente niatnya apa, saya nggak tahu sih. Nggak perlu, dia nggak pernah ada yang nanya ente sholatnya apa. Kalau udah langsung Fatihah, jangan Allahu Akbar kabiro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan baca Allahu Akbar kabiro. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung Allahu Akbar. Enggak usah pakai surah. Karena ente dilarang membaca yang sunat-sunat pada ketika itu, enggak boleh. Yang rukun aja ente. Kan lebih cepat. Seharusnya kita melaksanakan bisa 4 rakaat dengan kita terganggu dengan Allahu Akbar kabiro dan surah segala macam, akhirnya bisa dua harusnya biasa 1. Jadi nggak usah sunat. Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Udah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak usah pakai salawat Ibrahim kalau qada ya. Kalau salat normal pakai. Udah, kan selesai. Apa hikmahnya qada ini? Nah, ini luar biasanya nih Pak. Seseorang yang telah mengakui bahwa dia banyak qada salat, dia bayar qada salat itu dengan keyakinan saya akan bayar salat ini sampai saya mati. Saya akan laksanakan walaupun dua rakaat qobliyah ba'diyah nggak apa-apa. Tiba-tiba baru dimulai usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Zuhur nih, tiba-tiba assalamualaikum. Asar dia meninggal. Lunas. Lunas. Itu luar biasanya qada ini, Pak. Tapi ente harus benar-benar tekad dalam hati itu, saya mau bayar semua qada ini. Tiba-tiba mati, lunas. Gitu, Pak. Enggak usah saya sebutkan hadis-hadisnya deh, saya tanggung jawab deh ngomong ini. Di hadapan Allah saya tanggung jawab. Kalau saya terangkan hadisnya kan malah panjang ntar. Gitu, Pak. Tapi yang pertama kita harus yakini bahwa saya ninggalin sholat itu sekian lama. Kan dihitung dulu berapa lama kita ninggalin. Pada umur 15 barangkali dulu saya. Kecuali orang di pondok pesantren. Kalau orang di pondok pesantren sholatnya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal. Lah kalau orang nggak, bukan sekolah di pondok pesantren, banyak banget tinggal sholat. Kita lihat fasilitas di sekolah SMP SMA nggak ada masjid musola. Gimana mereka? Kalau di pondok pesantren subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kalau sekolah umum nggak ada fasilitas itu. Jadi anak-anak tinggal aja bodoh. Apalagi tidak ada guru agama yang menerangkan. Wah, udah saya ini nggak udah ada pokoknya dari umur 15 aku pokoknya udah sekian tahun sholat saya tinggal qada. Cara qada tadi baca yang rukun-rukun saja. Terus tidak perlu malu ditegur orang, tidak perlu. Tiba-tiba kita mati dalam keadaan kita mengqada sholat, lunas di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dianggap bertaubat taubatan nasuha. Tapi jangan dimain-mainin. Mau waktu ada qada, ada waktu qada, tidak ada, wah jangan. Nah, itu kalau udah qada itu risikonya. Pokoknya kita datang ke sini aja daripada tahiyatul masjid sunat mendingan saya qada. Ya kan sama kan? Jadi kalau dia qada usolli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala, padahal dia harus tahiyatul
masjid. Dia dapat qada, dia dapat pahala tahiyatul masjid, dapat dua. Orang yang punya qada itu dilebihkan oleh Allah pahalanya. Nah, kalau kita nggak mau kesempatan ini, gawat deh kita dah. Masih mau juga qabliyah isya. Qabliyah Allahu akbar, sholli sunatan isya qabliyatan lillah, padahal qadanya banyak tidak diterima. Qada dulu baru ente. Andai kata umurnya panjang, dia ingat yang ketinggalan dulu 10 tahun. Umurnya Allah kasih panjang. Nanti begitu selesai qada, Allahu akbar, ringan banget rasanya bau. Aduh, nikmatnya sholat sunat, nggak ada beban gitu Pak. Ya Masya Allah, mumpung kita masih ada umur ini, Allahu akbar. Mumpung ada Pak, dunia ini tipuan semuanya ini. Perintah Allah itulah yang paling utamanya. Nipu ini, dunia ini kita ditipu, kita dilalaikan. Dilalaikan kita. Lalai kita. Nah, sekarang timbul kesadaran. Kesadaran itu bagaimana terjadinya? Proses terjadinya kesadaran ini, ya, Allah pancarkan cahaya ke hati orang. Tuh. Hatinya bisa menerima. Tadi orang itu tidak kenal sholat, tidak kenal masjid, tidak kenal kebaikan, semuanya kejahatannya. Tapi Allah pancarkan ke hatinya cahaya. Lihat oleh dia jalan itu. Insya Allah. Biasa. Alhamdulillah Pak, ya masih saya mau nerang-nerangin begini, daripada saya cerita surga, cerita surga, saya diomelin Allah ntar. Ustaz cerita surga, dia sendiri aja yang masuk surga, anak murid nggak diajak. Nah ini kan artinya kalau kita suruh qada kan itu luar biasa. Qada sholat itu pahalanya lebih luar biasa daripada sholat fardu, karena dia bayar utang itu lebih berat daripada bayar tunai. Coba dalam dunia kita punya utang sama orang, berat banget mau bayar. Nah, itulah perbandingan. Jadi kalau saya begini Pak, saya ini udah tua, umur saya 67 tahun, saya takut mati udah Pak. Maunya bapak semuanya ikut saya. Karena yang mati ini kemarin tuh di kampung saya itu umur 39 tahun, sehat walafiat. 39 dipanggil Allah. Ada lagi di kampung saya umur 11 tahun panggil oleh Allah. Itu kemarin kan di seberang situ ya 11 tahun. Allah tidak ngasih tahu kapan kita mau dicabut. Alangkah bagusnya kita ini dicabut, kita udah bayar utang, nggak ada masalah denganmu ya Allah, nggak ada masalah saya. Yang kita takut ini kita bergaya-gaya dengan sunat-sunat ini, sayang gaya nggak terima, kalis. Maaf aja saya ngomong biar kasar dikit dah. Ya, nanti ya, biar kita qada pahalanya lebih besar. Qada terbayar, dapat puasa yang kita dapat, salat yang kita tuju. Umpamanya begini. Asar nih, usolli fardhul asri 4 rakaatin qadaan. Allahu akbar. Udah. Orang sembahyang 2 rakaat, kita 4 rakaat, enggak ada masalah. Karena asar ada qobliyahnya 4 rakaat. Tapi 4 rakaat kita itu ya langsung Fatihah, tidak ada Allahu akbar kabira, tidak ada surah. Sama qada terbayar, pahala qobliyahnya dapat. Inilah Allah mau kasih hadiah sama orang-orang yang seperti ini. Amalin ya Pak ya, sudah saya sampaikan ini mah. Sudah saya sampaikan, mudah-mudahan tinggal kita saja ngamalinya ini. Kita takut mati Pak, jangan tidak takut mati. Allahu Akbar.
Kau udah mati Pak. Oh. Coba lihat ketika dia dimandikan, ketika dia dikafankan, ketika dia diantar ke kubur, ketika dia disolatkan di sini. Apa itu? Kalau itu tarikus sholah, orang yang banyak ninggalin sholat, habis. Kalau dia tadi ngamalin yang kita ajarkan itu, selesai sudah. Banyak utangnya. Puluhan tahun dia tidak ninggalin sholat. Puluhan tahun dia ninggalin sholat zaman dulu. Sekarang dia sadar. Tuh, baru satu kali sholat qadha, Allah panggil. Lunas. Tuh. Saatnya Pak. Gitu Pak, ya ambil sunat ya. Sunat. Saya bertanggung jawab ucapan ini, saya bertanggung jawab ini ucapan ini. Lunas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita ngambil-ngambil sunat, ngapain? Gitu Pak ya. Nah, ini salah satu. Apalagi kita lakukan ini pada bulan Rajab. Bulan Rajab kita lakukan keampunan Allah itu, Masya Allah. Tadi masalah qadha salat, ini kita kembali kepada Rajab. Rajab ini luar biasa. Minta ampun. Bapak-bapak mungkin kalau di sini tulisannya itu dalam hadis Allah Subhanahu, dalam hadis itu katanya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali. Bisa enggak? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli. Itu yang mau 70. Saya mau yang ikut Nabi aja dah. Ikut Nabi apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi itu sampai 70 kali sehari semalam minta ampun kepada Allah. Pokoknya kalau kalimat istighfar apa saja. Yang afdolnya begini, sekalian kita minta ampun kepada Allah, kemudian kita minta ampunkan orang tua kita. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Itu dia. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepadamu ya Allah yang maha mulia. Li, diriku minta ampun atas dosa-dosaku yang terdahulu. Wali walidayya, aku minta ampunkan kedua dosa ibu bapakku. Kalau kita baca wali walidayya kedua ibu bapakku, itu langsung Pak. Langsung sekau ketika diucapkan itu langsung Allah ampunkan di sana. Itu kelebihan. Kalau kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu untuk pribadi kita. Untuk pribadi. Mana bagus kita bergabung ikut orang tua. Bantu dong orang tua dong. Orang tua berjasa sama kita kok. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shigara. Ya. Kedua, Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shigara. Amin. Ketiga, Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shigara. Itu ada 3. Kalau dijelaskan supaya lurus bacaan doa. Ya. Ya. Kalau kita berjamaah, Bapak lagi mimpin istighfar di sini, pakai itu. Yang mana berapa? Tiga-tiganya pakai, boleh. Tiga-tiganya. Ya. Tapi kalau untuk pribadi, astaghfirullahalazim li wali walidayya, li wali walidayya. Kalau li wali walidina itu banyak orang, dina itu kami.
Jadi li diriku, wali walidaya kedua ibu bapakku. Ya Allah maghfirlah lana dzunubana wali walidayna. Iya. Jadi artinya Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami, wali walidina, kedua ibu bapak kami. Kalau kita mimpin rame-rame. Tapi kalau kita pribadi, li wali walidayya, li wali bagiku dan kedua ibu bapakku. Kalau na itu untuk banyak rame-rame. Pertama gimana dulu? Pertama begini. Boleh? Astaghfirullahalazim li wali walidaina. Wali walidina boleh. Wali walidina semua orang tua kami. Semuanya nih. Wali walidaina kedua orang tua kami, sama maknanya, hanya bahasanya berbeda itu aja. Li wali walidina atau li wali walidaina boleh, nggak apa. Kalau beramai-ramai, kalau kita mimpin tahlil umpamanya astaghfirullahalazim li wali walidina ada li wali walidaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi kalau yang bapak punya itu untuk rame-rame, untuk kita jadi imam atau kita jadi memimpin atau kita. Tapi kalau pribadi seperti yang saya pakai selalu astaghfirullahalazim li wali walidayya. Maksud li wali walidayya supaya saya membaca, jamaah-jamaah itu masing-masing berkomunikasi. Kan dengan li wali walidayya bagiku kedua orang, dan saya langsung kepada orang tua, jamaah langsung kepada orang tua. Jadi kalau li wali walidina, jadi satu orang yang nyebut ke sana semua, tapi lebih baik dia. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapak itu ihsana, berbuat baik. Berbuat baik kalau mereka sudah mati itu kan hanya doa yang bisa, istighfar yang bisa, banyakkan istighfar. Terutama bulan Rajab ini, apa beratnya si istighfar 70. Kita tidak usah fokus dengan apa yang ada di buku. Apa yang kita bisa aja, yang pokoknya pemahamannya astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah. Asal aku minta ampun kepada Allah, itu kalimat istighfar. Nah. Pas saya kalimatnya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya. Saya bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan saya dengan Bapak Ustaz membahas masalah sholat qada. Sholat qada. Kebanyakan kita kalau datang ke masjid ini melakukan sholat di masjid. Iya. Nah, tadi Ustaz mengatakan, menjelaskan kita datang ke masjid langsung sholat qada apa saja kan gitu. Iya. Nah, satu, apakah itu sholat sunat sekalian itu termasuk nanti kita ikut itu gabung? Ya. Itu yang satu ya. Ya. Kedua, tadi Ustaz mengatakan kalau sholat qada tidak membaca doa iftitah, tidak membaca doa iftitah. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau subuh kan ada qunut. Ya. Itu dibaca nggak qunutnya itu? Ya. Ini biar jelas semuanya. Ya. Jamaah muslim. Tadi. Ya, tadi udah dapat dipaham tuh ya. Ya, bagi orang yang ke masjid biasa tahiyatul masjid, tapi dia ada qada. Ya, dia ada qada. Qada dulu. Kalau orang yang tidak ada qada tidak ada masalah. Kita tidak, kalau orang yang tidak ada qada tidak ada masalah. Ini orang yang ada qada. Nah, dia ada qada tahiyatul masjid, karena qada itu fauran, segera. Udah. Usalli fardhaz zuhri arba'a rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Udah. Dia dapat pahala tahiyatul masjid, dia dapat qada. Karena perintah qada itu lebih utama dari perintah sunat. Tuh.
Tuh. Kemudian tadi kalau kita mengqadha salat subuh, ya itu kunut nggak usah baca subuh, udah tinggalkan. Ini usolli pada subuh rakaataini qadhaan la ta'ala Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Fatihah Fatihah Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Kan harusnya kunut, enggak usah. Kunut ini maksudnya yang untuk tunai yang sekarang itu. Besok subuh tunai kunut lah. Tapi kalau yang lalu-lalu ngapain ente bayar yang sunat-sunat? Kan ente suruh bayar yang wajib. Ya, tapi kalau dia ambil juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang arif hukum, tahu hukum, dia nggak ada masalah apa-apa sama dia. Itu bagi orang yang bermasalah tadi ada qadha. Ya gitu Ustaz ya. Ada qadha begitu. Kalau baru ini dibahas masalah qadha nih. Orang kan musuhnya tahu kan. Jadi ya harus memang dijalankan. Harus benar. Iya, setuju saya. Saya pun baru berani menerangkan sejelas ini. Karena saya takut masalah di hadapan Allah. Ente katanya Ustadz nggak ngajarin ya. Ada jamaah meninggal, ditanya di hadapan Allah. Lah saya nggak tahu ya Allah. Ente gurunya siapa? Ente gurunya siapa? Itu Kiai Haji Kamaluddin katanya. Kena saya Pak. Kena saya, terlibat saya, jadi saksi saya. Ya tak ya. Benar nggak? Hati-hati kita guru-guru ini. Guru-guru Quran, kalau orang di kampung tidak pandai baca Quran, kena guru Quran. Kenapa dia nggak bisa baca Quran? Karena ente udah ada ilmu Quran dikasih Allah. Bahaya kita ini. Ngeri Pak, takut. Guru-guru ini yang paling berbahaya ini Pak, belum tentu dia. Makanya lebih baik yang begitu. Ya sakit-sakit sedikit ya nggak apa-apalah, namanya kebenaran kok, kebaikan kebenaran udah. Itu aja, jangan manis-manis saja. Ada lagi pertanyaan, silakan Pak, pertanyaan. Ya. Salah doa ya. Ya. Apa bedanya Allahumma inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik? Apa bedanya husni sama husna gitu? Bagaimana tadi? Apa bedanya husna sama husni? Kebanyakan orang, kalau banyak orang menjaga husni dibaca. Allahumma inna ala dzikrika. Itu permulaannya itu guru. Itu permulaannya ya. Nah dengerin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa dibaca husni? Itu urusan nahu. Makanya kalau orang tidak ngerti nahu, ya nggak ngerti. Dia baca saja Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husna. Tapi karena dia jahil, tidak belajar nahu, sah dari segi makna. Tapi dari segi nahu diketawain oleh orang anak pondok pesantren. Jadi Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami ala zikrika. Ala ini ada ala zikrika ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ala zikrika wa ala syukrika wa ala husni, harfu jarrin huruf jar ala, husni majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Itu urusan nahwu. Tapi dia baca ala husna, ya udah nggak apa-apa, dia nggak ngerti nahwu. Sah. Tapi tadi itu masalah itu kan dicerita orang, harusnya teks itu dipelajari baik-baik. Gitu Pak ya, Pak Bahir. Dua-duanya boleh ya, pakai usna ya, karena berjamaah kan gitu ya. Pakai usna semuanya. Allahumma inna ala, Allahumma inna kan gitu. Ya. Itu berjamaah.
Karena ada inna juga tuh. Ya. Juga dibawa juga tuh dua-duanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni, jangan wa husna. Iya, kalau kita pakai husna itu bagaimana itu? Apa Kalau husna ibadatik salah dari segi nahunya, tapi maknanya nggak apa-apa. Maknanya nggak apa-apa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu ya. Kalau jelas nggak ada simpang siur kan kalau Husni ya husni, jangan husna. Ya. Awal pertama ya, Bapak ya. Iya benar itu. Kalau pertama awal nggak apa-apa kan? Ya. Allahumma inna Ala kita wa syukri. Iya. Jadi nggak usah lagi tuh. Nggak husna, jangan. Husna ngapa? Dalam ilmu nahu tuh ya. Dalam ilmu nahu lah. Kan bahasa Arab ditentukan oleh ilmu nahu. Seperti ada orang doa gini, ini salah benar, total benar. Ustadz Kiai goblok. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazi hamdan syakirin hamdan naimin. Salah total, tidak ngerti nahu. Saya tanggung jawab. Panggil sini kiainya. Ada yang sok-sok sekarang. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu Allah hamdan syakirin hamdan. Itu syakirin mudah pilih. Saya mau ngomong apa lagi? Dulu udah sebahasa rapat itu. Nah, kan lebih begini pahit-pahit ya. Sama dengan sholat Pak. Sholat juga mau jadi imam. Sawu sufufakum wa tarassu. Luruskan shaf kamu dan rapatkan. Jangan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah untuk sholat sunat. Saya udah pernah ribut di situ tuh, di rapat itu. Tapi sekarang alhamdulillah berubah. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Nah, gitu ya. Jadi pas-pas aja biar enak beribadah. Jadi orang yang beribadah merasakan ibadahnya tadi seperti ala husni ibadat. Pakai husni, jangan pakai husna lagi. Asmaul husna itu mah. Hehehe gitu. Ya silakan. Di salah satu doa ada falakal hamdu qabla ridho. Kedua, falakal hamdu hatta ridho. Iya. Itu yang mana gurunya? Gini. Terusan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwika azim subhanak. Subhanaka la nusi tanan alaika anta kama athnayta lakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Itu lurus. Betul itu. Ada yang satu lagi dari Mas Syarif permasalahan tahlil ya. Jadi dia mah bukan falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu qabla ridho. Qabla sama tadi hatta itu perbedaan bagaimana perbedaannya gitu. Kalau kita tadi apa tadi permulaan tadi bacaannya? Subhanaka maha suci engkau la nuhsi sanaan alaika, kami tidak dapat mengindahkan puji bagi kami. La nuhsi sanaan alaika kama atnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridha. Ini dia baca walakal hamdu qablar ridha. Salah. Tek hadisnya baca dong, ba'dar ridha dong. Hadisnya baca. Kan ada panduan hadis. Saya ini Pak guru di negara Brunei Darussalam Pak, 15 tahun saya. Nah itu tadi dulu ya. Iya. Tadi yang ada qabla ridho. Iya. Kalau yang tadi hatta tarda itu ada di ratib ya. Iya. Tapi kalau saya baca itu Madhu Syarif. Itu Madhu Syarif kira-kira itu hadis dari mana gitu. Iya, itu makanya. Madan naronya adalah subhanaka la sana ya alaika anta kama asnaita Ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Ida bada itu tuh di tarif
Ada bukunya enggak? Kalau ada bukunya bisa saya baca. Ada dua. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu. Ya kan? Balakal hamdu daiman abada. Ya daiman abada. Baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. 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 Itu yang bagus guru agama di negeri Brunei, Pak. Guru tidak boleh salah. Kalau guru begini salah dipanggil ke kantor, pecat, disuruh pulang. Ucapan lidah salah habis negeri Brunei. Kalau di sini kita ya paling nggak ada apa-apa di sini mah, nggak ada. MUI dianggap penasehat aja di sini. Kalau Brunei jangan coba-coba MUI-nya. Itu yang mana dulu? Yang mana kira-kira tuh? Tujuannya bagus apa ada yang kurang? Walakal hamdu ba'dar ridho. Ba'dar ridho itu ba'da artinya sesudah. Ya ba'danya sama. Tadi oblah sama kata tuh beda itu. Kata ridho. Hatta tardo. Hatta tardo. Walakal hamdu idza radita. Ya. Walakal hamdu ba'dar ridho. Ba'dar ridho yang betul. Cuman bedanya kata tardo sama oblah ridho. Ya. Bedanya Ada bedanya. Ada bedanya katanya gitu. Iya, ba'da sebelum, qabla sesudah. Qabla sebelum, ba'da sesudah. Qabla sebelum. Waktunya. Tunggu dulu, ngaji dulu habis. Salat mau urusan belakangan. Ngaji wajib, salat mau urusan belakangan. Sudah selesai semuanya pertanyaan? Udah selesai, nggak ada bertanya lagi? Kita selesaikan pengajian kita, begitu ya. Nggak boleh itu berhenti nyetop ngaji, itu nggak boleh. Pengajian batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bulan Rajab ini bulan. Jangan lupa qada salat ya Pak ya. Jangan saya bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ente nggak qada salatnya, saya yang ditanya oleh Allah. Saya udah terangkan. Itu buktinya itu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqq wa ila thariqil mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala. Itu mah nyetop-nyetop itu orang enggak suka ngaji itu.